Salam, selamat malam kepada warga jemaat Gereja Kristen Kalang Kudus Merauke. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Di malam hari ini kita akan belajar firman Allah dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 hingga pada ayat 10. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Garis bawahi kata hal-hal yang jahat. Ayat 7. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kita garis bawahi penyembah-penyembah berhala. Ada 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Garis bawahi, janganlah kita melakukan percabulan. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dibagut ular. Garis bawahi mencobai Tuhan. Ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Garis bawahi janganlah bersungut-sungut. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, konteks yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus adalah jemaat Korintus terdapat hidup yang tidak sepantasnya orang percaya, atau kehidupan orang percaya di jemaat Korintus melakukan percabulan dan perzinahan yang sungguh tidak memuliakan nama Tuhan dan tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Saudara, anak dia bisa hidup bersama istri daripada ayahnya, melakukan percabulan. Nah, dosa percabulan dan perzinahan inilah dalam konteks ini Rasul Paulus menyampaikan beberapa larangan-larangan yang kemudian dia mengingatkan bagaimana bangsa Israel atau nenek moyang orang Israel, di mana Tuhan telah membawa keluar mereka dari Mesir, tetapi dengan sikap dan cara mereka yang tidak senonoh itu, sehingga mereka tidak masuk dan menikmati tanah Kanaan. Yang tidak masuk dan menikmati tanah Kanaan yang dimaksud adalah orang Israel angkatan pertama. Maka saudara, dari ayat 6 sampai dengan ayat 10 kita melihat bahwa ada kata larangan yang terus Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus. Masalahnya apa? Tadi jemaat Korintus hidup dalam perzinahan dan percabulan yang tidak mengindahkan Tuhan, sehingga hamba Tuhan Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus dengan mengambil contoh kehidupan orang Israel waktu dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan. Nah, saudaraku, apa yang dilakukan oleh orang Israel kita sudah garis bawahi tadi. Dari beberapa ayat yang dari ayat 6 sampai ayat 10 yang kita sudah menggaris bawahi itu, maka saya memberikan satu kesimpulan bahwa 5 dosa mendasar yang orang Israel lakukan sehingga mereka tidak masuk tanah perjanjian. Yaitu yang pertama tadi adalah mereka menginginkan hal-hal yang jahat di ayat 6. Yang kedua adalah orang Israel menyembah berhala di ayat 7. Yang ketiga adalah orang Israel melakukan percabulan di ayat 8. Yang keempat adalah orang Israel mencobai Tuhan di ayat 9. Dan yang kelima adalah orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan tentunya kepada Tuhan di ayat 10. Maka saya mengatakan 5 dosa yang paling mendasar. Ada dosa-dosa lain, tapi menurut teks pembacaan kitab, dosa inilah yang paling mendasar yang membuat orang Israel tidak bisa masuk
ke tanah perjanjian. Siapakah yang menciptakan dosa ini? Ya mereka-mereka, orang Israel itu sendiri. Mereka sendiri menginginkan hal-hal yang jahat. Mereka sendiri menyembah berhala. Mereka sendiri melakukan percabulan. Mereka sendiri mencobai Tuhan. Bahkan mereka sendiri bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, dalam bersungut-sungut dan mencobai Tuhan, saudara, dengan sikap orang Israel yang seperti itu, sehingga di situ ada hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu hamba Tuhan Musa. Dia tidak bisa menahan emosinya, sehingga dia juga terlibat di dalam. Dan Musa pun Allah tidak diizinkannya untuk masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa orang Israel angkatan pertama, kenapa? Karena orang Israel angkatan pertama gara-gara 5 dosa yang paling mendasar inilah, sehingga mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya 2 orang saja angkatan pertama yang masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Karena orang Israel tidak mengindahkan dan memuliakan Tuhan, karena mereka menginginkan hal yang jahat, menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan dan bersungut-sungut, sehingga tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Gara-gara sikap perilaku hidup mereka, sehingga Musa pun terjerumus di dalamnya, saudara. Saudara, kalau kita mau melihat Musa, menurut saya selevel hamba Tuhan Musa, saya baca kitab Keluaran, saudara, itu benar-benar kayak levelnya dekat. Pokoknya tidak ada hamba Tuhan yang mungkin selevel dengan dia. Dalam konteks sejarah khusus dalam Alkitab mungkin banyak, tapi menurut saya dalam konteks kitab Keluaran, dialah hamba Tuhan yang paling high, paling luar biasa. Karena hanya dialah yang bisa dengan Tuhan, bisa selama 40 hari 40 malam, bisa berbicara dengan Tuhan sehari-hari, bisa duduk bersama dengan Tuhan, bahkan dia bisa melihat Tuhan dan hanya menyentuh Tuhan, tapi dari belakang, tidak dari depan. Hanya bisa dilakukan oleh selevel hamba Tuhan Musa yang hebat dan luar biasa itu. Saudara, begitu karismanya, begitu kedekatan dengan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tetapi kalau Musa ketika diperhadapkan dengan karakter pribadinya, begitu Musa diperhadapkan dengan karakter masyarakat atau umat Israel yang tidak mengindahkan Tuhan, saudara, dia juga lemah dan jatuh di dalam dosa. Yaitu gara-gara orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan dia tidak taat apa kata Tuhan, sehingga hamba Tuhan selevel Musa pun Allah tidak mengizinkannya untuk masuk ke tanah perjanjian. Ini, saudara, satu renungan yang sungguh kita harus belajar baik-baik dan belajar bersama-sama. Tapi saudara, lepas dari itu, hari ini saya akan sampaikan hanya sejarah universal dalam teks ini. Karena 5 poin ini kalau kita merenungkan itu bisa dalam 5 hari. Maka itu saya hanya sampaikan secara umum, bahwa yang jelas orang Israel angkatan pertama mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, hanya Yosua dan Kaleb. Maka orang Israel semua angkatan pertama mati di perjalanan karena melakukan 5 hal tersebut di atas. Yang kedua, Musa hamba Tuhan selevel dia pun Allah tidak mengizinkannya untuk masuk ke tanah Kanaan. Karena Allah tetap Allah. Manusia mungkin kita bisa kompromi, kita mungkin bisa katakan A dan B, itu kita manusia. Tapi kalau Tuhan katakan A, tetap A. Kalau Tuhan katakan B, tetap B. Kita bisa lihat Musa hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Tapi ketika Tuhan bilang, kamu melawan firman saya
dan kamu tidak saya izinkan engkau untuk masuk tanah Kanaan. Dan benar, Musa hanya memandang tanah Kanaan dan dia mati, tidak masuk tanah Kanaan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.